SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد kaum muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu di antara rumahnya, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan dari 40 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pembahasan kita masih pada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Baik, sebelum kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa yang hafal hadisnya? Saya kasih hadiah. Hadiahnya enggak besar, kitab sama minyak wangi. Siapa yang hafal hadisnya? Enggak ada yang hafal? Gak ada yang hafal hadisnya? Ada yang mau coba? Gak ada yang hafal ini? Baik. Nah, kita lanjutkan dari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana terakhir kita menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari hadis tersebut, yaitu sabda Nabi, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasul. Jadi apa yang Allah perintahkan kepada kita itu juga diperintahkan oleh Allah kepada para rasul yang Allah utus. Karena mereka adalah aulan nasi bi amali. Mereka orang yang paling utama untuk menjalankan segala perintah Allah. Baik. Kita baca di sini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ta'liyatul sya'nil mu'min. Ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, itu menunjukkan tentang kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya
mereka itu diperintahkan dengan perkara yang diperintahkan pula kepada para rasul. Wa annahum ahlun an yuwajjaha ilaihim ma amara bihir rusul. Karena orang-orang yang beriman itu merupakan mad'un atau orang-orang yang memang perintah itu ketika diturunkan kepada para rasul itu diajarkan kepada mereka. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada nabi, maka perkara yang diperintahkan kepada nabi itu akan disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Allah memerintahkan kepada nabi untuk melakukan ini, maka itu pun disampaikan kepada umat beliau. Tapi para rasul itu yang pertama kali melakukan, baru mereka itu mengajarkan kepada umatnya. Faqala azza wa jalla fi amril mursalin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang berkaitan dengan perintah Allah kepada para rasul dalam surat Al-Mu'minun pada ayat yang ke-51. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah. Nah, ketika Allah memerintahkan kepada para rasul untuk mereka itu memakan perkara yang baik-baik, maka perintah ini juga berlaku kepada umat beliau. Dalam hal ini kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya Nabi saja yang diperintahkan, meskipun secara redaksi Allah mengatakan di sini wahai para rasul. Saya ulangi, meskipun secara redaksi ayatnya Allah mengatakan di sini wahai para rasul, bukan berarti perintah itu hanya dikhususkan kepada rasul, tapi juga berlaku kepada umat-umat mereka. Dalam hal ini, kalau kita adalah umat Nabi Muhammad, maka kita pun diperintahkan untuk melakukan hal tersebut. Nah, apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini? Allah memerintahkan kita untuk memakan yang baik-baik. Apa kategori perkara tersebut dikatakan baik? Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa hiya allati ahallaha Allahu azza wa jalla. Yang pertama, perkara tersebut dikatakan baik apabila perkara itu dihalalkan oleh Allah. Secara zat dia halal. Itu yang pertama. Saya ulangi, kapan perkara tersebut dikatakan baik? Yang pertama, secara zat dia halal. Zatnya halal. Syariat menghalalkan secara zat. Sedangkan yang kedua, waqtasabat an tariqin syar'iyyin, dan diperoleh dari cara yang disyariatkan. Jadi syaratnya dua. Yang pertama, zatnya itu halal. Yang kedua, cara mendapatkannya itu dengan cara yang dihalal. Nah, contoh, beliau memberikan contoh di sini. Wa adribu lidzalika mithlain. Aku akan memberikan dua contoh, kata Syekh. Contoh yang pertama, rajulun akala min syatin mayyitatin. Seorang yang makan daging, yang makan bangkai kambing. Bangkai itu hukumnya apa? Haram. Ya.
haram. Fahadha lam yu'kal minat thayyibat. Maka karena dia statusnya sebagai bangkai, maka dia haram untuk dimakan dan dia tidak dikategorikan sebagai sesuatu yang baik. Kenapa? Karena Allah mengharamkan yang namanya manusia memakan bangkai kecuali dalam kondisi yang sifatnya darurat. Tapi kalau secara umum bangkai itu tidak boleh. Tapi ada satu bangkai yang boleh. Bangkai apa? Bangkai ikan. Ya. Bangkai ikan atau bangkai hewan laut. Ikan, apa lagi? Hah? Belalang? Enggak. Kalau bangkai itu cuma satu yang dihalalkan. Bangkai ikan di laut. Tapi jangan bangkai kambing dibuang ke laut. Itu tidak halal. Tapi bangkai yang hidupnya di laut, mati di laut. Contoh kayak ikan, manusia laut kalau ada. Ada manusia laut? Kalau ada, antum makan nggak apa-apa. Kalau saya tidak mau makan, ya. Buaya. Buaya itu hewan laut atau hewan darat atau hewan air atau hewan laut, hewan darat? Buaya itu hewan apa dia? Darat air. Buaya laut atau buaya darat? Antum buaya laut atau buaya darat? Buaya itu laut atau darat? Ini laut. Air atau darat? Air ya. Halal nggak? Halal atau tidak? Buaya itu halal. Halal. Sudah terjadi khilaf ya. Ada yang menyebutkan haram. Kenapa? Karena buaya itu dikategorikan sebagai hewan muftarish, hewan yang buas, hewan yang bertaring. Tapi meskipun dia bertaring, kalau kategori para ulama mengkategorikan dia hewan laut atau hewan yang hidup di air, selesai perkara. Mau dia bertaring, mau tidak, mau buas atau tidak, yang penting hewan air itu hukumnya halal. Ya. Nah, dalam masalah ini para ulama itu lebih condong kepada pendapat buaya itu halal. Ya. Kalau ada sate buaya, antum kasih tahu saya ingin coba. Ya. Itu nggak ada di sini soalnya. Sama seperti orang mengatakan, apa hukumnya makan kepiting? Kepiting itu halal atau haram? Kepiting itu di darat atau di air? Air. Tapi dia bisa di darat kan? Kalau antum udah mau makan, antum bawa ke rumah saya saja, saya makan. Baik. Kita kembali ke sini. Secara zat dia harus halal. Nah, di sini seorang makan bangkai kambing. Ya, bangkai kambing kalau nggak disembelih, walaupun dia disembelih, tapi kalau dia tidak mengucapkan bismillah, hitungannya dia sebagai bangkai. Dan bangkai itu tidak boleh dimakan. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmal hinzir. Allah haramkan bagi kalian yang namanya bangkai, darah dan daging babi. Haram untuk dimakan, kecuali dalam kondisi yang sifatnya apa? Darurat. Kita tidak berbicara darurat sekarang ini. Kita berbicara dalam kondisi yang normal, maka tidak boleh dimakan. Ya.
Itu contoh yang pertama. Karena dia secara zat dia haram. Ya, haram. Kambing itu baru halal ketika kita sembelih dengan menyebut nama Allah. Ketika dia disembelih tidak menyebut nama Allah, apalagi dia mati, mungkin karena ditabrak atau apa segala macam dan dia menjadi bangkai, maka dia tidak boleh untuk dimakan. Meskipun kambing itu merupakan hewan, salah satu hewan yang boleh untuk kita mengkonsumsinya. Paham sampai sini jemaah? Taib. Yang kedua, rajulun ghasaba syatan wa dabahahu wa akala minha, yaitu seorang yang nyuri kambing. Nyuri dia. Kambingnya dicuri. Disembelih dengan mengucapkan nama Allah, bismillah. Lalu dia memakannya. Halal atau tidak? Haram. Kenapa? Karena cara mendapatkan kambingnya dengan cara yang haram, dia nyuri. Mau dia sembelih dengan disebut nama Allah, tapi karena cara dia mendapatkan kambing itu dengan cara yang haram, maka dia hitungannya itu haram. Ustaz, pertanyaan gini, gimana kalau saya dikasih sate kambing sama orang yang nyuri kambing? Dia sudah nyembelih mengucapkan nama Allah, terus saya dikasih, saya makan, halal atau tidak? Jawabannya halal. Silakan antum makan. Ya, kalau memang antum tidak tahu kalau itu hewan curian. Ya. Tapi kalau antum tahu itu hewan curian, para ulama mengatakan tidak apa-apa dimakan. Tapi antum masuk ke dalam kategori ta'awun alal itsmi wal udwan. Berarti antum tolong menolong dalam keburukan. Antum tahu itu hewan yang tidak baik, apa namanya, hewan curian, tapi antum tetap ikut makan. Ya. Nah, kata Syekh di sini, fahukmuha annaha laysat bitayyibatin wa hiya muharramatun likasbiha. Maka hukumnya dia haram karena cara dia mendapatkan hewan tersebut dengan cara yang haram, yaitu dengan cara mencuri. Jadi kapan kategori makanan itu dikatakan baik? Yang pertama, zatnya itu halal. Dan banyak yang halal di atas muka bumi ini jemaah. Dan yang kedua, cara memperoleh dari makanan tersebut dengan cara yang halal. Hanya dua. Air ini halal, tapi kalau antum curi jadi haram karena cara mendapatkannya. Antum punya uang, antum pergi beli minuman keras, dia halal secara mendapatkannya, tapi secara zat karena dia minuman keras maka menjadi haram. Bisa dipahami sampai sini siapa? Nah, itu dia. Jadi ada dua syarat yang perlu dipahami yang berkaitan dengan kategori makanan tersebut baik atau tidak. 6. Itu yang berkaitan dengan makanan yang makanlah makanan yang baik. Kemudian di sini disebutkan wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Jadi kan disuruh beramal soleh setelah diperintahkan untuk memakan yang baik. Allah memerintahkan kepada para rasul untuk beramal soleh. Apa maksudnya di sini? Apa kaitannya setelah disuruh memakan makanan yang baik kok disuruh beramal soleh? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, fa'amarahum bil akli alladhi bihi qawamul badan, yang mana Allah memerintahkan kepada mereka untuk memakan makanan yang baik, karena makanan yang baik ini akan membantu badan kita untuk bisa sehat. Tujuannya buat apa? Summa amarahum bil amali alladhi yakunu natijatan lil aql, sehingga dengan badan yang sehat itu
Allah memerintahkan kepada kita untuk kita beramal. Dan inilah yang disebut dengan istilah bersyukur atas kenikmatan dengan cara beramal. Dengan beramal jemaah, kita diberikan badan yang sehat oleh Allah Ta'ala. Cara bersyukurnya gimana? Ya beramal. Gunakan untuk kita beramal, beribadah kepada Allah. Gunakan untuk kita sholat, untuk kita berpuasa, untuk kita mendatangi majelis ilmu. Dan itu cara kita mempertanggungjawabkan kesehatan fisik yang kuat yang Allah berikan kepada kita nanti di hari kiamat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya antum yang memiliki keinginan untuk menjadi orang kuat, orang yang fisiknya segar, dengan niat antum ingin kuat beribadah, semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, itu bagus, pahala di sisi Allah. Tapi kalau hanya sekedar ingin punya badan kuat tapi tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah, sia-sia, tidak ada manfaatnya. Maka antum niatkan setiap mau olahraga misalkan, mau pergi nge-gym misalkan, sepedaan, apapun itu yang bisa menguatkan fisik kita, selalu niatkan untuk kita beribadah kepada Allah. Bukan hanya sekedar untuk menjaga kesehatan saja, tidak. Tapi selalu niatkan untuk kita beribadah kepada Allah. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Baik. Jadi dengan makanan yang baik itu diharapkan kita memiliki niat untuk kita semangat di dalam beramal. Dan kita mengerjakan amal kebaikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Lakinnahu, akan tetapi dikatakan di sini wa'malu sholihan, beramal solehlah. Pertanyaannya, kapan amal tersebut dikatakan amal soleh? Itu pertanyaannya kata Syekh. Kapan amal itu dikatakan amal soleh? Amal itu baru akan dikatakan amal soleh majama'a baina amroin, apabila amal itu menggabungkan dua perkara. Yang pertama, ikhlasulillahi ta'ala, yaitu kita ikhlas kepada Allah di dalam beramal. Ini perkara yang pertama. Dan dalilnya dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah perintahkan kepada kita untuk beramal dengan penuh keikhlasan. Sedangkan perkara yang kedua, amal itu dikatakan amal soleh, yaitu mutaba'atu Rasul, ketika kita mengikuti tuntunan Rasul. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran dalam surat Al-Mulk, surat Tabarak, apa kata Allah? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya apa? Untuk menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Kata-kata ahsanu amala itu disebutkan oleh Fudail bin Iyad mencakup dua hal. Yang pertama akhlasuhu, yang paling ikhlas, dan yang kedua aswabuhu, yang paling benar amalannya sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi dua perkara ini nggak boleh dipisahkan. Antara keikhlasan dengan mengikuti tuntunan Nabi itu tidak boleh dipisahkan.
Sebelum beramal niatnya diperhatikan, ketika beramal diperhatikan apakah amalnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi atau tidak. Karena ketika salah satu di antara kedua perkara ini hilang dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah itu tidak diterima dan belum dikatakan dia sebagai ahsanu amala, sebagai amalan yang baik. Belum dikatakan. Harus terpenuhi dua hal ini, ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Oleh karena ada sebuah perkataan yang sangat indah dari Syekh Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi dalam kitab beliau Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Antum punya kitabnya? Kalau punya nanti buka pada bab yang kedua, yaitu ketika beliau membawakan tentang musammayat li ahli sunnah, di antara nama-nama dari ahli sunnah. Nah, di situ beliau membawakan satu atau sebuah paragraf. Beliau mengatakan begini: kapan seorang itu dikatakan sebagai ahli sunnah? Maka beliau mengatakan seseorang baru dikatakan sebagai ahli sunnah dilihat sejauh mana orang tersebut ittiba kepada Nabi. Semakin seorang itu mengikuti Nabi, semakin dia itu berhak untuk menyandang status ahlu sunnah. Akan tetapi ketika kita itu menyelisihi Nabi SAW, meskipun itu hanya dalam satu perkara, maka satu perkara itu sudah cukup menjadikan kita keluar dari ahlu sunnah. Apalagi kalau yang kita selisihi itu adalah perkara yang sifatnya usul, perkara pokok. Contoh, ya, satu kelompok yang disebut dengan Sururiyun. Antum pernah dengar kan? Sururi, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Muhammad bin Surur. Kalau antum melihat kelompok tersebut, mereka belajar itu kitab tauhid dipelajari, kitab-kitab ulama salaf dipelajari, kitab-kitab akidah itu dipelajari. Tapi karena mereka menyimpang dalam satu permasalahan yang itu merupakan permasalahan yang sangat inti, dan itu merupakan kategori sebagai masalah yang sifatnya pokok usul, mereka dikeluarkan dari ahlus sunnah. Apa penyimpangan mereka? Yaitu masalah kepemimpinan. Makanya mereka dikeluarkan dari ahlus sunnah. Nah, ini yang perlu dipahami jemaah. Selama ini kita sering mengatakan diri kita ahlus sunnah, mengatakan diri kita sebagai seorang salafi. Untuk mengetahui apakah kita sudah pantas menyandang predikat tersebut, silakan diukur dari sejauh mana kita mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam segala poin-poin yang telah beliau tetapkan, terutama di dalam kitab-kitab akidah para ulama. Nanti dilihat, oh poin ini sudah, ini ternyata kalau sudah sampai poin ini ternyata oh saya tidak seperti ini, berarti itu belum dikategorikan kita sebagai ahlus sunnah, masih harus diperbaiki. Nah, jadi amal itu dikatakan sebagai amal soleh ketika mencakup dua hal tadi. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mengikuti tuntunan Nabi SAW. Walihada ruya an ba'dis salaf annahu qal. Oleh karenanya diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka mengatakan al-amalus soleh, amal soleh itu makana khalisan sawaban, yaitu apa-apa yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kalau seseorang tidak ikhlas dalam beramal, kemudian dia tidak mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka belum bisa dikatakan amal itu sebagai amal soleh.
Ini perlu digarisbawahi. Kapan amal itu dikatakan statusnya sebagai amal soleh? Ketika amal itu satu, dibangun di atas keikhlasan, dan yang kedua, amal itu mengikuti tuntunan Nabi. Daripada kita capek beramal jamaah, tapi ternyata amal yang kita lakukan selama ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, rugi kita. Rugi. Capek beribadah, capek beramal, tapi ternyata amalan yang kita lakukan selama ini tidak sesuai dengan tuntunan beliau, rugi. Maka sebelum kerugian itu akan datang kepada kita, sekarang saatnya kita memperbaikinya. Kita kembali untuk mengkoreksinya, kita kembali untuk mengintrospeksinya, mengauditnya. Apakah amalan yang kita lakukan selama ini sudah benar-benar kita bangun di atas keikhlasan kepada Allah dan benar-benar mengikuti tuntunan Nabi. Salat sudah sekian lama ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, kan capek doang dapatnya. Puasa, nuntut ilmu, ternyata selama ini kita nuntut ilmu tidak ikhlas. Itulah sebab kenapa ilmu itu tidak bisa masuk dalam diri kita, karena kita tidak ikhlas nuntut ilmu itu. Datang ke sini hanya sekedar untuk duduk, datang ke majelis ilmu hanya sekedar ingin ini, ingin itu, bukan semata-mata ikhlas karena Allah. Itulah yang menyebabkan ilmu itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita. Capek antum duduk di sini, tapi tidak dapat ilmu. Maka perhatikan keikhlasan dan tuntunan Nabi. Jangan sampai dua perkara ini hilang dari diri kita tatkala kita melakukan amalan. Baik. Kemudian disebutkan di sini, wa qala ta'ala fi amril mu'min. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berkaitan dengan perkara orang-orang yang beriman, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-172. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Ya. Jadi banyak yang baik-baik di atas muka bumi ini. Cari yang baik, jangan makan yang tidak baik. Rizki Allah itu luas. Dan ingat, manusia itu telah dijamin rizkinya. Ada nih. Tanda kiamat ini. Monggo, ada mungkin dulu. Mana muadzinnya? Siap. Berarti kita tidak usah lanjut setelah ini. Berarti kita tutup aja. Berarti nanti langsung selesai saja ya. Saya sebentar.
Baik, kita lanjutkan setelah sholat isya. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian dikatakan di sini summa dzakara ar-rajula yutilus safar ash'atha akbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang seseorang yang melakukan satu perjalanan yang panjang. Jadi Nabi membawakan contoh dari dampak buruk makanan yang tidak baik itu, jemaah. Jadi disebutkan tentang seorang yang melakukan safar yang panjang, rambutnya sudah sembraut, kemudian pakaiannya sudah tidak bagus, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit dengan setinggi-tingginya, seraya dia mengatakan ya Rabb ya Rabb. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-safaru min asbabi ijabati doa. Safar itu merupakan sebab di antara sebab-sebab dikabulkannya doa. Maka ketika antum safar, manfaatkan safar itu untuk memperbanyak doa kepada Allah. Apakah seorang itu dikatakan safar hanya dalam perjalanannya saja, atau
dia itu dikatakan safar ketika sampai pada tempat tujuannya. Misalkan antum sekarang nih ya, mau ke Malang selama 2 hari. Apakah kita dikatakan safar itu hanya perjalanan dari Surabaya ke Malangnya? Ataukah kita nginap di sana selama 2 hari, itu tetap dikatakan safar? Maka wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, selama antum belum balik ke tempat asal, ke tempat aslinya, maka antum masih dikategorikan sebagai orang yang sedang safar. Bisa dipahami jemaah? Maka manfaatkan untuk berdoa, meminta kepada Allah, karena itu merupakan sebab dikabulkannya doa. Wala siyama idza atalahu, ya, terlebih lagi kalau dia itu safar yang sangat panjang, seperti orang pergi umroh gitu kan, safarnya panjang itu. Haji, ya, haji itu kalau ikut reguler biasanya berangkatnya sekitar berapa bulan biasanya sebelum berapa? Misalkan berangkatnya 1 bulan ya sebelumnya ya, 1 bulan duluan. Beda sama orang haji yang plus, biasanya lebih singkat. Kalau haji reguler yang biasanya lewat Depak itu duluan berangkatnya. Ada untungnya sih sebenarnya, lama di tanah suci itu untungnya tuh. Ya. Nah itu contoh safar yang lama. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, Nabi sebutkan ciri orang ini ash'as fi syi'rihi akbaru minat turab. Rambutnya itu sudah gak karuan, dipenuhi dengan debu. Ya. Apalagi ngelewati padang pasir itu debunya masya Allah. Pas ketika datang angin itu, badai itu kan bawa debu, kadang-kadang nempel di rambut kita. Tapi kalau misalkan anginnya kenceng, itu kan debunya di bawah itu. Ya. Nah itu sering terjadi di sana. Terjadi angin karena kencang bawa debu. Jadi kondisinya sudah sembraut pokoknya orang ini. Itu kondisi yang kedua. Yang ketiga, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Yang mana mengangkat kedua tangan ke langit itu merupakan min asbabi ijabatid doa, sebab dikabulkannya doa. Jadi kalau dilihat syarat orang ini untuk dikabulkan doa sama Allah Ta'ala itu banyak sekali. Yang pertama safar. Yang kedua kesusahan, kondisinya sudah tidak karuan. Yang ketiga dia ngangkat kedua tangannya ke langit. Yang mana ini merupakan adab berdoa itu mengangkat tangan. Bahkan dalam suatu hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min abdin yarfa'u yadayhi hatta yabdu'a ibtuhu." Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Yas'alullaha mas'alatan, lalu dia meminta kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? Illa ataha iyahu, melainkan Allah pasti memberikan kepadanya. Jadi ngangkat sampai kelihatan ketiaknya. Ada di antara ada berdoa tuh begini. Kalau gini gimana, Ustaz? Ya. Agak kurang. Kalau bisa harus kebuka, kelihatan ketiak. Ya. Agak tinggi. Nah, 3 syarat sudah terpenuhi. Sembari dia merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Allah tidak mengabulkan doa orang ini? Nabi sebutkan sebabnya.
Yang pertama apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Ternyata orang ini makanannya dia makan yang haram, baik secara zatnya haram atau cara dia mendapatkannya haram. Maka bahaya kita memakan sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya itu merupakan perkara yang haram, entah secara zatnya haram atau cara mendapatkannya haram. Harta yang dia gunakan untuk membeli minuman tersebut didapatkan dengan cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan daging yang tumbuh di dalam dirinya itu berasal dari perkara-perkara yang haram. Jadi makanannya haram, minumannya haram, daging yang tumbuh dari makanan dan minuman yang haram. Nah, ini hati-hati kepada para jamaah sekalian, terutama kepada suami. Jangan bawa ke rumah itu sesuatu yang haram dikasih istri dan anaknya. Apalagi kalau anak antum itu penghafal Quran, jangan kasih yang haram. Itu yang menyebabkan anak kita tidak bisa menghafal Quran itu. Sedikit berkah didapatkan dengan cara yang halal, itu lebih baik. Makanya Nabi SAW di setiap pagi beliau selalu meminta kepada Allah apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan. Nah, itu yang diminta. Wa amalan mutaqabbala. Dengan ilmu seseorang akan bisa mengetahui mana yang halal, mana yang tidak halal, mana yang baik, mana yang tidak. Dengan makanan yang baik, maka itu akan berdampak kepada amalan yang diterima sama Allah. Gimana antum sholat tapi dengan pakaian yang haram? Gimana anak kita mau pintar baca Quran, mau hafal Quran, sementara kita mencekoki anak kita dengan harta yang haram? Tidak akan bisa. Dan kalau antum buka kitab-kitab para ulama, bahwasanya di antara sebab atau di antara dampak buruk harta yang haram itu salah satunya tadi menyebabkan orang terhalang dari mendapatkan kebaikan. Yang kedua, itu yang menyebabkan rumah tangga itu bisa hancur lebur itu. Harta yang haram. Makanya para suami bawa pulang tuh yang halal. Demikian para istri, jangan mendesak suaminya hanya sekedar banyak, tapi yang diingatkan kepada suami, Pak, panjenengan kalau pulang nggak usah sing akeh yang digowo, yang penting halal, didapatkan dengan cara yang halal sudah cukup. Allah yang akan mencukupkan kepada kita. Itu caranya. Harus ada gotong royong di dalam rumah tangga itu. Jangan cuma banyak itu percuma. Kalau kita dapatkan dengan cara yang tidak halal. Apalagi kalau kita dapatkan dengan cara yang haram. Kelihatannya aja banyak, tapi nanti lama-lama besar pasak daripada tiangnya. Itu yang membuat harta itu tidak tahu kelari kemana dia. Ya, banyak aja, tapi uangnya panas. Maka hati-hati jamaah sekalian. Maka apa kata Nabi SAW? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah kabulkan doanya? Sementara memang di satu sisi dia mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa. Safar, mengangkat tangan dalam kondisi susah, ini merupakan sebab-sebab yang penting di dalam kita berdoa. Tapi tidak ada manfaatnya sebab-sebab ini, disebabkan karena apa? Ada satu penghalang. Ternyata yang masuk ke dalam diri kita dari harta yang haram. Baru satu. Terus gimana kalau banyak? Doanya di kuburan. Didengar sama Allah Ta'ala. Apalagi dosa-dosa yang lain. Ternyata dalam kondisi kita berdoa, kita sedang memutuskan
silaturahim di antara kita dengan keluarga kita. Gimana dikabulkan sama Allah? Ya. Paling banyak di antara manusia sekarang itu sangat mengentengkan yang namanya memutuskan tali silaturahim hanya lantaran karena sebab-sebab yang tidak syar'i. Saya katakan, antum memutuskan hubungan tali silaturahim hanya karena perkara dunia berupa pembagian harta warisan, itu tidak syar'i. Gara-gara harta warisan antum putus, tak boleh seperti itu. Perkara sepele sering kita itu tidak memperhatikan. Kita dengan mudahnya memutuskan hubungan. Padahal salah satu sebab yang menyebabkan doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala adalah tidaklah seorang itu berdoa melainkan tidak dalam kondisi qati'ur rahim, tidak sedang memutuskan tali silaturahim. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Selama ini kita berdoa, apa sih sebab doa kita tidak dikabulkan? Mungkin bisa jadi karena di dalam tubuh kita masih banyak yang haram yang harus kita bersihkan. Ya. Jadi dikeluarkan dulu itu. Ya. Apa kalau bahasa medisnya mengeluarkan racun itu istilahnya apa? Detok. Ya, keluarkan dulu semuanya itu. Ya. Dikeluarkan. Nah, ini penjelasan dari hadis ini bahwasanya ini yang menyebabkan doa tersebut tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian, ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke min fawaidil hadis, yaitu di antara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dalam hadis ini. Semoga sebelum Ramadan kita bisa selesai ya membaca fawaid hadisnya ini, sehingga nanti insyaallah setelah Ramadan kita bisa masuk ke hadis yang ke-11. Hadza ma aqulu lakum, yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.